Film diawali dengan seorang wanita yang sedang melahirkan dibantu oleh dukun beranak beserta saudaranya. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi dari seorang wanita bernama Linda dan suaminya bernama Zaid. Mereka yang sudah menikah selama 7 tahun tapi belum juga memiliki anak, sang mertua yaitu ibunya Zaid yang ingin memiliki cucu dari mereka terpaksa selalu menekan Linda. Hingga akhirnya Zaid yang tidak tega melihat istrinya, ia pun memutuskan pindah rumah ke tempat bekas rumah neneknya. Terlihat seorang laki-laki yang bernama Man selalu mengurus rumah tersebut memberikan kunci kepada Zaid. Kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah, namun Linda dari pertama kali menginjakkan kaki sudah merasakan hal yang janggal. Malam harinya ketika Linda sedang mandi, ia mendengar suara aneh dari luar kamar mandi. Esok harinya Zaid pamitan untuk pergi mengajar di sekolah SD tempat baru ia mengajar. Jadi saya nak kamu semua beri kerjasama, faham? Sedangkan di rumah, Linda bertanya kepada Man mengenai seluk-beluk rumah neneknya Zaid. Namun Man tidak mau menceritakannya, ia pun beralasan lagi banyak kerjaan. Tak apa, Pak Man sama kerja dulu ya. Terima kasih ya. Setelah Man pergi, Linda melihat seorang wanita misterius di balik pintu gerbang belakang rumah. Kemudian Linda masuk ke dalam rumah, ia pun mulai mendengar radio tua yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Lalu ia melihat 2 orang anak yang sedang asik bermain, namun tiba-tiba dikarenakan teriakan Linda yang memanggil nama Man, Man pun segera datang. Namun Man heran melihat tingkah laku Linda, ternyata Linda sedang berhalusinasi. Malam harinya Zaid yang sedang bekerja, tiba-tiba lampunya mati, lalu ia melihat seorang nenek yang sedang duduk di kursi. Sedangkan Linda yang sedang tertidur di kamar, selimutnya malah ditarik oleh seseorang, menyebabkan Linda terbangun, lalu ia melihat seorang bayi di sampingnya. Linda pun sangat bahagia, namun itu semua hanyalah sesaat. Esok harinya Zaid menemui seorang kakek yang bernama Bakri. Dirinya menanyakan arwah neneknya yang tadi malam ia lihat. Kemudian Bakri mengatakan kepada Zaid bahwa dulu neneknya Zaid meninggal secara misterius. Kemudian datang seorang ustadz yang sangat dibenci oleh para warga, termasuk Pak Bakri sendiri. Konon, ustadz tersebut menipu para warga dengan cara membuka pengobatan Islam. Dikarenakan dirinya dibenci oleh para warga, membuat ustadz tersebut pindah rumah di pinggiran desa. Sedangkan Linda yang lagi menghirup udara segar, dirinya ketakutan melihat ustadz tersebut yang lagi membawa ayam yang sudah disembelih. Dikarenakan Linda yang takut melihat ekspresi ustadz tersebut, ia pun langsung menutup jendela. Lalu ia berniat masuk ke dalam kamar, tapi malah dikagetkan oleh suara shower yang menyala di kamar mandi dengan sendirinya. Man yang melihat Linda terjatuh, ia pun segera menolong Linda, lalu ia menelpon Zaid. Tapi ternyata ustadz tersebut masih berdiri di tempat yang tadi sambil memperhatikan Linda. Setelah Linda diperiksa oleh dokter, Zaid pun diberitahukan oleh bu dokter bahwa Linda tidak kenapa-napa. Namun Zaid harus memperhatikan Linda jangan sampai Linda terjatuh lagi dikarenakan akan sangat berisiko bagi janin yang sedang dikandung oleh Linda. Mendengar perkataan dokter, Linda dan Zaid pun sangat bahagia dikarenakan mengetahui umur kandungan Linda sudah mencapai 2 bulan. Kemudian, Linda mengingat saat ibunya Zaid menyuruh Linda agar Linda mengizinkan Zaid untuk menikah lagi, supaya Zaid mempunyai keturunan. Namun, dikarenakan Linda tidak ingin dimadu, maka dari itu mereka pindah rumah ke bekas rumah neneknya Zaid. Linda pun okey, Mak. Doktor cakap Linda okey. Di perjalanan pulang, Zaid memberitahukan Linda bahwa dirinya sudah memberitahukan ibunya saat ini Linda sedang mengandung. Dan rencananya minggu depan ibunya Zaid akan mengunjungi mereka. Kemudian, mereka mengadakan syukuran dan menjalani hari-hari bahagia. Dan sekarang umur kandungan Linda sudah menginjak 5 bulan. Linda yang sedang mengidam, dirinya pun video callan bersama Zaid, di mana Zaid sedang mencarikan makanan yang diinginkan oleh Linda. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi kepada Zaid.
Namun ternyata itu semuanya adalah mimpinya Linda, padahal Zaid sedang tertidur pulas di samping dirinya. Namun kembali lagi terjadi hal aneh di mana Linda melihat arwah neneknya Zaid sedang menggendong seorang bayi. Esok harinya Linda yang baru terbangun, dirinya lagi-lagi dikagetkan oleh bayi yang di dalam perutnya bergerak sangat aneh. Kemudian Zaid membawa Linda untuk pergi di USG, namun dokter mengatakan semua hasil pemeriksaan tidak ada yang janggal, semuanya normal. Tapi hanya satu yang membuat dokter tersebut heran, yaitu ukuran kandungan Linda sangatlah besar, tidak seperti umur 5 bulan. Cuma Zaid yang khawatir kepada Linda, ia pun bertanya kepada dokter tersebut apakah dirinya harus membawa Linda ke rumah sakit kota. Namun dokter mengatakan nanti saja setelah dirinya konsultasi kepada dokter yang ada di kota melalui WhatsApp dengan mengirimkan hasil USG yang tadi. awak tak perlu nak call saya selalu. Ketika di rumah, Linda yang sendirian kaget melihat arwah neneknya Zaid yang sedang menimang seorang bayi. Dikarenakan Linda sangat ketakutan, ia pun berteriak minta tolong sambil berlari tanpa arah, membuat dirinya malah lari ke belakang rumah. Beruntungnya Linda dilihat oleh ustadz tersebut yang sedang berjalan dengan istrinya, yaitu wanita yang misterius di awal film. Setelah menolong Linda, Pak Ustadz dan istrinya pun pamit kepada Linda dan Man, serta Zaid yang baru pulang. Malam harinya, Zaid bertanya kepada Man tentang kisah Pak Ustadz yang dibenci oleh para warga. Lalu Man memberitahukan Zaid bahwa Pak Ustadz dituduh telah membuka pengobatan Islam tapi menggunakan ilmu hitam sehingga menyebabkan salah satu bayi dan ibunya meninggal, dibuat oleh Pak Ustadz. Rumah ni pun tak jauh dari sini. Tapi Man yang tahu sifat asli Pak Ustadz, ia pun menyarankan Zaid agar menemui Ustadz tersebut secara pribadi agar tahu kebenaran yang terjadi selama ini. Dikarenakan tempat tinggal Pak Ustadz tidak jauh dari rumah neneknya Zaid. Kenapa Pak Man kesian dengan itu? Di sisi lain, Linda yang sedang tertidur, dirinya terbangun oleh seorang anak yang sedang menggigit jari kakinya Linda. Dikarenakan kaget, Linda pun langsung berlari membuat dirinya terjatuh dari ranjang. Karena kasihan melihat Linda, Zaid pun langsung pergi ke rumah Pak Ustadz untuk meminta tolong. Namun Pak Ustadz tidak mau membantu Zaid, dikarenakan ia takut nanti para warga semakin membenci dirinya. Namun Pak Ustadz memberitahukan Zaid bahwa Zaid harus mencari misteri yang sangat banyak tersimpan di bekas rumah neneknya Zaid. Kan kesalahan yang dilaknat Allah ke Ustaz. Kemudian Zaid menemui Pak Bakri, dikarenakan saat itu Pak Bakri ada saat neneknya Zaid meninggal dunia. Tak perlu tahu. Yang kau perlu. Sesampainya di rumah, Zaid melihat Linda yang berlari dari dalam menuju gerbang belakang rumah. Zaid pun mengejar Linda hingga ia berhasil membawa Linda masuk ke dalam rumah dalam keadaan lemas. Namun ternyata itu bukanlah Linda, melainkan mayat neneknya, sehingga Linda kaget melihat Zaid yang menggendong jenazah. Tapi lagi-lagi itu hanyalah khayalannya Zaid. Esok harinya ibunya Zaid datang menjenguk mereka, ibunya pun langsung mencari Linda. Lalu Zaid memanggil Linda yang sedang ada di dalam kamar mandi. Namun di sini tubuh Linda berubah tampak aneh, tapi ia selalu menyembunyikannya dari Zaid. Mama datang. Jom jumpa dia jap. Ibunya Zaid yang sudah mengetahui kematian neneknya Zaid dalam keadaan seperti apa, ia pun selalu merasa diawasi oleh seseorang setiap datang ke rumah ini. Lalu ia bertanya kepada Zaid tentang keanehan di rumah ini, tapi Zaid selalu mengelak tidak mau menceritakan kepada ibunya. Zaid yang sudah berangkat bekerja, ibunya pun melihat fotonya Zaid bersama Linda. Dan di sini ibunya Zaid dikagetkan oleh arwah yang sangat mengerikan, padahal itu adalah Linda. Kemudian ibunya Zaid menyuruh Linda untuk menceritakan semua yang telah terjadi, dikarenakan apa yang dirasakan oleh Linda sama seperti ibu mertuanya. Ia pun jujur kepada mertuanya bahwa selama ini dirinya selalu melihat hal-hal yang aneh, tapi Zaid tetap tidak mau menceritakan kepada dirinya seperti apa kematian neneknya.
Sebenarnya Linda... Kemudian Linda menelpon Zaid bahwa ibunya sudah pulang. Zaid yang kecewa dikarenakan ibunya tidak mau menginap, ia pun langsung pergi ke rumah Pak Ustadz untuk meminta tolong. Namun Pak Ustadz mengatakan dirinya tidak bisa membantu, lebih baik Zaid menanyakan langsung kepada Pak Man. Setibanya di rumah, Zaid langsung bertanya kepada Pak Man apa yang membuat Pak Ustadz tidak mau membantu Linda. Pak Man yang baik hati dan tidak sombong, ia pun langsung memberitahukan Zaid. Tolong pulihkan anak saya. Dan ternyata dulu waktu istrinya Pak Man akan melahirkan, ia dibantu oleh Pak Ustadz dan istrinya. Sedangkan istrinya Pak Man adalah anak dari Pak Bakri. Sila buat semua ni sebab... Awalnya Pak Ustadz tidak mau membantu istri Pak Man dikarenakan Pak Ustadz tahu bahwa istri Pak Man telah bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan anak. Pak Bakri yang tidak percaya perkataan Pak Ustadz, anaknya pun mengaku bahwa selama 5 tahun dirinya menikah belum juga dikaruniai anak, sehingga dirinya bersekutu dengan iblis. Nah, dikarenakan Pak Bakri memohon kepada Pak Ustadz dan anaknya sudah mengaku bersekutu dengan iblis, Pak Ustadz pun turun tangan. Meski akhirnya anak Pak Bakri dan janinnya meninggal di tempat. Nah, dari kejadian itu Pak Bakri selalu memfitnah Pak Ustadz bahwa Pak Ustadz yang telah bersekutu dengan iblis serta telah menghabisi nyawa anaknya dan cucunya. Pak Leman marah sangat. Namun dari penjelasan Pak Man, Zaid masih bingung apa kaitannya dengan masa lalu Pak Ustadz dan kematian istrinya Pak Man dengan Linda yang selalu dihantui. Namun di sini Zaid tetap tidak dapat jawaban apa-apa. Tak ada pula. Malam harinya lagi-lagi Linda melihat penampakan aneh yang sangat menyeramkan. Kemudian ia masuk ke dalam kamar. Kemudian Zaid menyusul Linda ke kamar dan di sini Linda terpaksa jujur kepada Zaid dikarenakan dirinya sudah tidak mampu menyembunyikan perubahan fisik yang terjadi kepada dirinya. Ternyata selama ini Linda dihantui dikarenakan telah bersekutu dengan iblis, dibantu oleh seorang dukun yang sama seperti istrinya Pak Man. Meskipun Linda sudah memohon kepada Zaid dan mengutarakan alasannya, melakukan itu semua akibat dirinya selalu dihina dan dicaci maki oleh ibunya Zaid, tapi Zaid tetap tidak mau memaafkan Linda. Kau curang dengan aku. Ketika Zaid akan pergi meninggalkan Linda, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kedatangan dukun yang membantu Linda, di mana dukun tersebut akan mengambil janin yang telah dikandung oleh Linda. Zaid yang tidak bisa masuk ke dalam, beruntungnya Pak Man datang membantu Zaid. Pak Man pun langsung mencoba mencari jalan yang lain hingga akhirnya Pak Ustadz dan istrinya serta ibunya Zaid datang membantu. Ustaz, Puan Linda terperangkap dalam tu. Sedangkan di dalam, dukun tersebut sudah berhasil mengeluarkan bayinya Linda dalam keadaan hidup. Sedangkan di luar, Pak Ustadz masih berusaha untuk membuka pintunya. Ustaz kena tolong saya, Ustaz. Cikgu, sabar cikgu. Ustaz. Berkat bantuan Pak Ustadz, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam. Kemudian Pak Ustadz bertarung melawan dukun tersebut. Setelah berhasil mengalahkan dukun tersebut karena melarikan diri, mereka pun langsung melihat keadaan Linda dan bayinya. Di sini, Linda kembali meminta maaf kepada Zaid. Zaid yang sudah memaafkan Linda, akhirnya Linda menghembuskan napas terakhir. Mereka yang akan memakamkan jenazahnya Linda. Di sini Pak Ustadz memberitahukan kepada Zaid bahwa sebenarnya rumah ini tidak ada hantunya. Hantunya ada akibat perjanjian yang telah dibuat oleh Linda. Sebenarnya cikgu, Kemudian Zaid menggendong anaknya dan ia memutuskan untuk merawat anak tersebut di rumah neneknya. Waktu pun terus berjalan di mana anak tersebut sudah masuk SD dan anak itu memberitahukan Zaid bahwa tadi dirinya bermain bersama mamanya yaitu Linda. Beberapa tahun kemudian, anak yang dilahirkan oleh Linda kini telah tumbuh besar, di mana suaminya yaitu Zaid memberikan nama kepada anak tersebut bernama Linda, sesuai dengan nama mantan istrinya. Terima kasih. sama-sama. Walaupun Linda telah didiagnosa mengidap penyakit kecemasan atau ansietas, Linda yakin bahwa dirinya tidak mengidap penyakit tersebut. Sama-sama.
Linda yang lagi libur semester, ia diberitahukan oleh ibu panti asuhan supaya Linda pergi mondok untuk menjadi penghafal Al-Quran. Dikarenakan itu jalan satu-satunya agar Linda berhenti bermimpi dan melihat yang aneh-aneh. Cerita kat saya masa kecil-kecil dulu. Di perjalanan, Linda kembali bermimpi saat dimana ayahnya dan Pak Ustadz berdebat untuk menaruh Linda di panti asuhan. Dikarenakan ayahnya tidak pernah bisa menganggap Linda sebagai anak kandungnya. Dan itu disaksikan langsung oleh Linda. Linda yang baru sampai di pondok, ia pun disambut oleh ibu pondok. Kemudian ibu pondok menyuruh Ustazah Hana untuk mengantarkan Linda ke kamarnya. Linda, silakan. Sedangkan salah satu ustazah yang bernama Ustazah Zubaidah, ia menanyakan kepada ibu pondok atas keputusannya telah mengizinkan Linda untuk tinggal di pondok. Berapa lama belajar dekat sini? Linda yang sedang diantarkan oleh Ustazah Hana, Linda lagi-lagi berhalusinasi membuat teman-temannya dan Ustazah Hana heran melihat perilakunya Linda. Setelah sampai di kamar, Linda kembali mengingat saat ayahnya dimakamkan dan saat dirinya diantarkan ke panti asuhan oleh Pak Ustadz. Kepala dia cedera. Malam harinya ketika Linda sedang pengajian, dirinya kembali berhalusinasi sehingga ia melihat Ustazah Zubaidah berubah menjadi sangat menyeramkan. Sehabis Linda berlari ke kamar mandi, kemudian Linda mendengar suara santri yang lain berteriak kerasukan. Ternyata santri tersebut kerasukan akibat hantu yang selalu mengikuti Linda. Cak Nurema? Tiana! Setelah semuanya mulai kondusif, Linda langsung berlari ke kamar, lalu ia menelpon ibu panti asuhan. Bahwa apa yang disarankan oleh ibu panti asuhan tidak membuat iblis tersebut berhenti mengikuti dirinya. Sedangkan Ustazah Zubaidah, ia menemui ibu pondok supaya ibu pondok segera mengeluarkan Linda agar tidak berdampak ke santri yang lain. Namun ibu pondok malah mengelak, ia menyuruh Ustazah Zubaidah untuk kembali mengurus santri yang lain. Besok mereka lanjutkan membahas seperti apa yang terbaik buat Linda dan santri yang lain. Dulu, lepas tu bawa dia ke sini. Setelah Ustazah Zubaidah pergi, ibu pondok kembali mengingat saat Linda di panti asuhan di mana Linda dirasuki oleh iblis. Dikarenakan Pak Ustadz sudah kalah melawan Linda, kini tinggal giliran ibu pondok yang akan dihabisi. Namun, dengan kelembutan hati ibu pondok, ia berjanji kepada Linda bahwa dirinya akan selalu merawat dan menjaga Linda sehingga Linda kembali tenang. Sedangkan Linda yang merasa bersalah, dirinya berniat akan kabur dari pondok. Namun ketika di perjalanan, Linda mendengar lantunan ayat suci Al-Quran membuat jiwanya terasa sangat damai. Linda yang sampai di rumah suara laki-laki yang mengaji bernama Ustadz Taha, dirinya pun merasa sangat tenang mendengar lantunan ayat suci yang dibacakan. Namun Linda yang dipersilakan masuk, tiba-tiba dirinya langsung bergegas pergi. Esok harinya, Linda yang baru terbangun, ia pun pamitan kepada Ustadz Taha, lalu bertemu dengan ayahnya Ustadz Taha bernama Pak Dolah, di mana Pak Dolah lah yang membantu Linda yang jatuh pingsan di bawah pohon tadi malam. Lain kali jangan jalan malam-malam. Ibu pondok yang menjemput Linda, ia pun berbicara dengan Pak Dolah, di mana Pak Dolah menyuruh ibu pondok untuk mengembalikan Linda ke panti asuhan, supaya Linda tidak mengganggu santri yang lain, di mana Pak Dolah sudah mengetahui kondisi Linda dari sejak kecil. Ini adalah untuk melemahkan keyakinan budak itu. Namun ibu pondok yang sudah menganggap Linda sebagai anaknya sendiri, ia pun meminta kepada Pak Dolah untuk membantu dirinya menghilangkan jin yang bersemayam di tubuhnya Linda. Mendengar itu, Pak Dolah pun hanya terdiam. Waktu Linda kecil sekitar umur 12 tahun. Sedangkan Linda dirinya bertanya ayat apa yang tadi malam dibaca oleh Ustadz Taha. Ustadz Taha pun memberitahukan Linda nama ayatnya dan manfaat ayat tersebut jika mengamalkannya. Tak lupa pula Ustadz Taha menyuruh Linda untuk sering sholat tahajud. Aku akan menyesatkan mereka semua. Malam harinya Linda yang akan mengerjakan sholat tahajud, dirinya malah dihantui oleh hantu yang menyerupai dirinya, di mana hantu tersebut mengatakan, "Aku adalah kamu, kamu adalah aku." Namun ternyata itu hanyalah mimpinya Linda.
Ketika waktu sholat subuh, Linda pun mengikuti sholat subuh berjamaah yang diimami oleh Ustadz Taha. Selesai sholat, Linda berkenalan dengan Ustadz Taha, namun Ustadz Taha yang menjaga jarak demi menghindari fitnah, ia pun langsung pergi setelah mengetahui nama Linda yang asli. Assalamualaikum. Esok harinya, Linda menemui ibu pondok. Ia meminta penjelasan kepada ibu pondok tentang kondisi dirinya yang sebenarnya. Tolong bagi tahu saya, Bonda. Yang Bonda tahu rahsia apa yang mengganggu. Ibu pondok yang kasihan kepada Linda, ia pun menceritakan semua masa kelam ibunya, mulai dari ibunya membuat perjanjian dengan iblis sampai Linda tumbuh dewasa akan selalu diikuti oleh iblis tersebut. Saya tangguh. Linda yang hanya bisa menerima keadaannya, ia pun mencoba berdamai dengan diri sendiri. Tapi ketika salah satu santri ingin mengambil bola di dekat Linda, tiba-tiba santri tersebut sangat ketakutan. Maafkan aku. Malam harinya, Linda yang akan mengerjakan sholat, dirinya kembali mendengar suara teriakan, dan ternyata teriakan tersebut berasal dari santri yang melihat temannya akan bunuh diri. Ingat Allah. Ingat Allah. Nah, Ustazah Hana dan Ustazah Zubaidah serta ibu pondok, mereka mencoba menenangkan santri tersebut. Namun ketika santri tersebut melihat kedatangan Linda, ia pun tertawa lalu menjatuhkan diri. Ustazah Zubaidah yang melihat Linda ketakutan, ia pun langsung memarahi Linda dengan mengatakan ini pasti ulah kamu. Namun tak disangka Linda berubah menjadi hantu, membuat Ustazah Zubaidah ketakutan lalu melepaskan Linda. Linda yang merasa bersalah, ia pun langsung bergegas kabur, sedangkan Ustazah Zubaidah ia meminta kepada ibu pondok untuk segera mengeluarkan Linda. Namun lagi-lagi ibu pondok mengatakan belum saatnya. Bunda boleh biar dia masuk ke sini, ha, Bunda? Ketika Linda yang akan kabur, ia pun kepergok oleh Ustazah Zubaidah. Lalu ia memaksa Linda untuk masuk ke dalam mobil, di mana Ustazah Zubaidah berniat ingin membawa Linda ke tempat ruqyah. Saya janji takkan pergi pusat tahfiz Bonda. Saya janji. Ibu pondok yang mengetahui Linda tidak ada di kamar, ia pun menelpon Ustazah Zubaidah. Namun teleponnya malah di-reject oleh Ustazah Zubaidah. Kemudian Ustazah Zubaidah memarahi Linda dikarenakan tidak mau mengeluarkan iblis yang bersemayam di tubuhnya. Dikarenakan iblis tersebut sangat marah, ia pun langsung menakuti Ustazah Zubaidah, membuat mobil mereka terjatuh ke dalam jurang. Linda yang terbangun, ia pun langsung bergegas menolong Ustazah Zubaidah sambil berteriak minta tolong. Beruntungnya mereka berhasil keluar dari mobil, lalu mobil tersebut hangus terbakar. Esok harinya Linda terbangun di rumah sakit, namun anehnya Linda melihat ibunya yang berada di sampingnya. Dikarenakan pelukan dari seorang ibu, jiwa Linda terasa sangat tenang, namun itu hanyalah sesaat. Linda yang terbangun dari mimpinya, ia pun kembali mengeluh kepada ibu pondok dan Pak Ustadz mengenai kesalahan ibunya yang dulu. Mengapa dirinya yang harus menanggung semua kesalahan ibunya? Tapi ibu pondok dan Pak Ustadz menasihati Linda untuk tetap mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Pun kesalahan arwah ibu Linda. Ketika Pak Ustadz akan pulang, ia pun dikagetkan oleh Linda untuk diantarkan ke makam ibunya, dikarenakan dari dulu ayahnya tidak pernah membawa Linda untuk ziarah ke makam ibunya. Nanti saya teringat cakap arwah ibu. Saya pun tak tahu kenapa. Ketika di kuburan, Pak Ustadz yang sudah menyadari ada yang aneh, ia pun langsung mengajak Linda untuk segera pulang. Dan nak senja. Malam harinya, Pak Ustadz membawa Linda untuk menginap di rumahnya. Besok, Pak Ustadz akan mengantarkan Linda kembali ke pondok. Malam ini tidur rumah kita. Baik, Bang. Azinda? Linda yang sedang tertidur, ia pun terbangun oleh suara petir di luar. Lalu, Linda mendengar suara ibunya yang meminta tolong kepada Linda. Selamatkan Mama. Setelah berhasil menggali mayat ibunya, ia pun dikagetkan oleh kedatangan dukun yang dulu bersama ibunya membuat perjanjian. Di sini, Linda diberitahukan oleh dukun tersebut bahwa dirinya adalah ayah kandungnya. Anakku. Namun Linda yang tidak mempercayai perkataan dukun tersebut, ia pun memberikan Linda melihat ketika ibunya melakukan perjanjian, di mana ibunya sedang di smackdown.
Tapi Linda yang tetap bersikeras tidak mau mengakui dukun tersebut sebagai ayah kandungnya. Ia pun tetap mengatakan bahwa kamu adalah setan. Mendengar itu, sang dukun sangat marah lalu menyuruh anak buahnya untuk menakuti Linda. Ketika Linda dalam keadaan ketakutan, ia tidak sengaja melihat kertas yang dituliskan oleh Ustadz Taha, yaitu surat yang Ustadz Taha baca ketika Linda berniat kabur. Namun ternyata itu semuanya adalah mimpi di mana Ustazah Zubaidah dievakuasi dalam keadaan sudah meninggal. Sedangkan Linda dibawa ke rumah sakit dalam keadaan pingsan. Esok harinya Linda yang terbangun dari pingsannya, ia pun minta tolong kepada ibu pondok untuk mencarikan orang yang bisa mengusir iblis yang ada di tubuhnya. Dikarenakan Linda tidak ingin ada lagi yang menjadi korban akibat ulah iblis yang bersemayam di tubuhnya Linda. Mungkin semua yang berlaku itu bersebab. Kemudian ibu pondok menemui Pak Dolah. Ia meminta kepada Pak Dolah untuk membantu Linda mengusir iblis yang ada di tubuh Linda. Ini semua demi Linda dan santri yang lain, agar semua orang tetap aman. Saya tidak sekuat dahulu untuk melakukannya. Sedangkan di rumah sakit, Linda yang baru terbangun, ia terkejut melihat Ustadz Taha sudah berada di sampingnya. Kemudian Ustadz Taha meminta izin untuk menyembuhkan Linda. Mendengar itu, Linda pun dengan senang hati mengatakan iya. Nak lakukan sesuatu. Beberapa saat kemudian, ibu pondok dan Pak Dolah serta Ustadz Taha datang ke ruangan Linda. Ternyata sang dukun menyamar menjadi Ustadz Taha. Manusia hanya untuk menyesatkan mereka. Dikarenakan Pak Dolah sudah tua, dirinya tidak mampu melawan dukun tersebut sehingga anaknya yang melawan dukun tersebut. Perlu diketahui, hanya Pak Dolah dan anaknya yang bisa melihat dukun tersebut. Hingga akhirnya Ustadz Taha mampu mengalahkan dukun tersebut. Namun sialnya malah ia merasuki Linda lalu memakai tubuh Linda untuk menyerang Ustadz Taha. Dari tubuh ini sekarang kau keluar. Dikarenakan tidak berhasil mengalahkan Ustadz Taha, Linda pun berniat kabur, tapi ia bertemu dengan ibu pondok. Tanpa basa-basi, Linda langsung mencekik ibu pondok. Bunda sini. Sedangkan Ustadz Taha yang akan mengejar Linda, ia melihat kertas yang selalu dibawa oleh Linda, yang dituliskan oleh dirinya. Kemudian ia membangunkan bapaknya. Linda yang sedang asik mencekik ibu pondok, Ustadz Taha dan bapaknya pun melafalkan surah yang tertulis di kertas tersebut. Sehingga iblis yang ada di tubuh Linda menjerit kesakitan, kepanasan seperti dipanggang. Namun anehnya tidak ada petugas baik dokter maupun perawat dan orang lain datang ke kamar tersebut. Padahal kaca lampu pada pecah. Terlihat banget ini settingan loh. Oke dah, intinya Linda sudah kembali ke hidup normal. Namun di akhir film Linda mendengar suara ketika akan sholat. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang. Bye-bye.